Sering leyeh-leyeh atau bermalas-malasan yang membuat kamu terobsesi untuk selalu ada di tempat tidur, sampai-sampai kamu bisa ngerasa cemas dan gelisah kalau disuruh beranjak dari tempat tidur, bisa menandakan kamu mengalami. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Rebahan sambil leyeh-leyeh di tempat tidur tanpa mengerjakan apa-apa emang enak banget ya. Apalagi kalau dilakukan saat hari libur. Tapi kalau terus-terusan rebahan seharian penuh sampai-sampai mengabaikan rutinitas lain padahal perlu dilakukan dan merasa sangat terobsesi untuk terus berada di tempat tidur, bahkan merasa gelisah atau cemas untuk turun dari tempat tidur, maka ini bisa dibilang nggak wajar nih. Kondisi ini disebut dengan klinomania, yang bisa diartikan sebagai kondisi saat seseorang terobsesi untuk tidur dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Terus mungkin kamu jadi berpikir nih, waduh, jangan-jangan gangguan jiwa ya? Eits, daripada berspekulasi, mendingan tonton video ini sampai selesai biar lebih jelas infonya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau video ini kemungkinan bakal agak panjang. Tapi sebaiknya jangan di-skip-skip ya, supaya nggak salah paham dan keluar dari konteks yang dimaksud. So, tolong disimak dan dipahami secara keseluruhan, oke? So, seperti yang tadi saya bilang, sering leyeh-leyeh atau bermalas-malasan yang membuat kamu terobsesi untuk selalu ada di tempat tidur, sampai-sampai kamu bisa ngerasa cemas dan gelisah kalau disuruh beranjak dari tempat tidur, bisa menandakan kamu mengalami klinomania. Jadi ya seolah-olah tempat tidur ini udah ada magnetnya gitu dan bikin kamu pengennya nempel terus. Mending kalau nempelnya sama pasangan ya, ini mah kasur gitu ya. Tapi perlu dipahami bahwa klinomania ini bukanlah suatu gangguan jiwa ya. Hanya saja, seseorang yang mengalami klinomania biasanya juga mengalami kondisi lain nih. Seperti, pertama, depresi. Saat seseorang mengalami depresi, dia bisa kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya dia suka. Terus dia juga bisa mengalami susah tidur atau justru sebaliknya yaitu tidur terus. Kemudian mungkin lebih suka menyendiri, termasuk terlihat kayak terobsesi dengan tidur dan tempat tidur. Kedua, gangguan kecemasan. Saat seseorang mengalami gangguan cemas, dia bisa jadi takut dan resah kalau harus keluar dari zona nyamannya. Nah, terobsesi dengan tempat tidur, serta merasa cemas dan takut saat harus beraktivitas, juga bisa terjadi pada penderita gangguan cemas nih. Ketiga, gangguan tidur. Ketika seseorang mengalami gangguan tidur, dia bisa jadi terus-terusan berusaha supaya bisa tidur, dan akhirnya malah menghabiskan seluruh waktunya di tempat tidur deh. Tapi ada juga nih gangguan tidur yang bikin penderitanya jadi kebanyakan tidur sehingga terlihat seolah-olah terobsesi dengan tidur atau tempat tidurnya. Namanya hipersomnia. Keempat, sindrom kelelahan kronis. Kondisi ini bisa terjadi saat seseorang merasa sangat lelah tapi nggak membaik juga meski udah beristirahat. Jadi penderitanya terkesan nggak bisa lepas dari tempat tidur. Nah, kalau ada yang mengalami beberapa kondisi ini dan bingung cara mengatasinya gimana, coba deh konsultasikan dengan dokter yang ada di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini kamu bisa tanya-tanya sepuasnya tentang seluruh masalah kesehatan yang kamu maupun keluarga kamu alami. Terus kalau perlu bisa juga tuh dokternya ngeresepin obat dan bisa langsung kamu tebus di fitur Halo Shop. Nanti diantar ke rumah kamu deh tuh obatnya. Praktis kan? Segera download aplikasinya di Google Play dan App Store ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau klinomania tidak diatasi dan terus dibiarkan, maka bisa memperparah masalah kesehatan yang mendasarinya nih, kayak yang udah tadi saya sebutkan. Soalnya, seseorang yang mengalami klinomania umumnya akan cenderung susah bersosialisasi. Terus juga nggak mampu berpikir jernih, mengalami perubahan mood yang cepat, hingga abai dengan kesehatan dan juga perawatan diri sendiri. Jadi, buat kamu yang merasa sering banget nempel sama tempat tidur sampai nggak mau ngapa-ngapain seharian, terus nggak tertarik untuk keluar kamar atau bersosialisasi dengan tetangga atau teman-teman atau keluarga, bahkan sampai nggak mau keluar kamar untuk makan di meja makan, tapi bukan karena kamu lagi kecapean atau sakit loh ya, maka bisa saja kamu mengalami klinomania. Tapi saya perlu tekankan nih, jangan melakukan self-diagnosis atau diagnosis diri sendiri ya. Mau bagaimanapun kamu tetap perlu berkonsultasi ke dokter, psikolog, atau psikiater yang memang ahlinya terhadap hal ini, supaya bisa memberikan penanganan dan pengobatan yang tepat sesuai kondisi kamu saat ini. Caranya gini, pertama-tama pahami dulu kalau ada kemungkinan bahwa kondisi kamu sekarang ini sedang gak baik-baik aja sehingga kamu jadi maunya di tempat tidur terus. Soalnya biasanya kamu bakal denial tuh kalau misalkan ada temen atau orang tua yang suka bilang, kenapa sih akhir-akhir ini di tempat tidur mulu, mainlah sesekali sama temen-temen, pada nyarain tuh. Nah, kalau udah menyadarinya, untuk mencegah klinomania berlangsung terlalu lama, saya saranin untuk bisa coba beberapa cara berikut ini.
Satu, merawat hewan peliharaan. Supaya kamu punya rasa tanggung jawab nih dan nggak di tempat tidur terus. Kedua, dengarkanlah musik atau belajar memainkan alat musik. Kemudian yang ketiga, coba deh untuk berusaha nggak mengabaikan ajakan teman, keluarga, atau pasanganmu keluar rumah. Pergilah ke tempat yang memang kamu ingin datangi gitu, hitung-hitung healing sejenak lah. Lalu yang keempat, buat catatan agenda harian. Misalnya, saya hari ini mau ngapain ya? Bisa menyiram tanaman, mengantar adik ke sekolah, atau kerja di suatu kafe mungkin. Selanjutnya yang kelima, coba deh untuk rutin berolahraga. Selain supaya stamina kamu meningkat, juga biar bisa kamu tuh lebih semangat gitu untuk beraktivitas. Lalu yang terakhir, curhat sama orang yang benar-benar bisa kamu percaya dan bisa bikin kamu nyaman tentang kondisi yang lagi kamu alami supaya dia juga bisa ikut membantu kamu untuk mengatasinya. Tapi kalau semua hal itu sudah kamu lakukan, kondisi kamu juga nggak membaik atau malah makin terobsesi untuk rebahan di tempat tidur, segeralah untuk berkonsultasi dengan dokter di klinik atau rumah sakit terdekat ya. Oke, cukup sampai di sini dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan kamu jadi lebih aware dengan kondisi kesehatan mental diri sendiri. Sebab kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi, jangan abaikan perubahan, perasaan, dan perilakumu ya. Untuk next video, kira-kira topik kesehatan apa lagi nih yang menarik untuk dibahas? Tulisin aja ide kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.